Pada video ini kita akan membahas modul tentang berorientasi pelayanan dari 7 nilai utama yang harus dihidupi oleh setiap aparatur sipil negara agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Bangga melayani bangsa bukan sekadar slogan, tetapi merupakan employee value proposition, nilai dasar yang menjadi citra diri dan semangat kolektif ASN sebagai pelayan publik. Artinya, setiap ASN diharapkan memiliki rasa bangga dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat, bukan karena kewajiban semata, melainkan sebagai bentuk kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Yang pertama yaitu, responsif. Sebagai seorang perencana, responsif bukan sekedar soal reaktif mendengarkan dan memenuhi tuntutan saja, tetapi juga bertindak proaktif dan adaptif. Dalam hal ini, sebagai seorang perencana mampu menyesuaikan secara cepat perubahan arah reformasi birokrasi dan digitalisasi perencanaan. Contoh implementasinya adalah perubahan penyusunan Renstra yang tadinya mengikuti Permen PAN RB nomor 25 tahun 2020 tentang penyusunan rencana strategis tahun 2020-2024 menjadi Permen PAN RB nomor 89 tahun 2021 tentang penyusunan roadmap reformasi birokrasi dan rencana strategis instansi pemerintah. Tujuannya adalah menyederhanakan dokumen. Yang kedua yaitu kualitas. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah perlu meningkatkan kualitas kompetensi aparatur sipil negara. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari penyusunan perencanaan pembangunan yang tepat dalam penyelenggaraan pelayanan publiknya. Contoh implementasinya adalah, saya didaftarkan oleh pejabat fungsional perencana di program saya untuk mengikuti kegiatan pelatihan perencanaan dan penganggaran bagi jabatan fungsional perencana tahun 2025. Yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur dari tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan 8 Agustus 2025 yang meliputi 46 jam pelajaran. Dan yang terakhir, kepuasan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu adanya komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Mengapa hal ini penting? Karena kepuasan masyarakat merupakan aset penting sebagai penjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi di masa mendatang. Pada video kali ini kita akan membahas modul tentang akuntabel dari 7 nilai utama yang harus dihidupi oleh setiap aparatur sipil negara agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Pertama, definisi akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks aparatur sipil negara, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Kedua, tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki tingkatan yang digambarkan dalam bentuk piramida. Akuntabilitas sendiri memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, pada dasar piramida terdapat akuntabilitas personal. Yang kedua, terdapat akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat ada akuntabilitas organisasi. Dan pada puncak piramida terdapat akuntabilitas stakeholder. Panduan perilaku akuntabel. 1. Integritas. Integritas adalah salah satu pilar penting dalam pemberantasan korupsi. Secara harfiah, integritas bisa diartikan sebagai bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Jika ucapan mengatakan anti korupsi, maka perbuatan pun demikian. Dalam bahasa sehari-hari di masyarakat,
Integritas bisa pula diartikan sebagai kejujuran atau ketidakmunafikan. Contoh implementasinya adalah, saya selalu menggunakan fasilitas kantor dengan sebaik-baiknya. Dimulai dari hal kecil seperti, menggunakan kertas kantor yang secukupnya dan tidak memakai fasilitas mesin pencetakan kantor atau pengganda untuk kepentingan pribadi semata. 2. Konsisten. Konsistensi dapat menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, dan sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Aktualisasi yang saya lakukan adalah menjaga konsistensi performa kinerja saya agar stabil dan tetap memenuhi target. Kemudian, selalu menjaga kesehatan dan mengatur pola hidup agar selalu fit dan prima setiap saat. 3. Dapat dipercaya. Selalu menjaga kepercayaan dengan tidak melakukan pelanggaran kode etik dan tidak melakukan tindakan koruptif. Hal ini penting demi menjaga akuntabilitas organisasi perangkat daerah dan akuntabilitas diri sendiri. Implementasi yang saya lakukan adalah tidak berleha-leha pada saat bertugas di luar daerah atau perjalanan dinas, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya selama bertugas dengan sebaik-baiknya, demi menjaga akuntabilitas lembaga yang saya wakilkan yaitu Bappedalit Bangpaser. Dan terakhir, transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah perlu menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui, mempertanyakan, dan menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Contoh implementasinya adalah dengan membuat website resmi Bappedalit Bangpaser, serta membuat akun resmi di berbagai sosmed, seperti Instagram, YouTube dan Facebook, agar memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Bappedalit Bangpaser dalam menyusun kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan. Itulah penjelasan singkat tentang materi kita kali ini. Semoga bisa jadi bekal dan motivasi untuk terus berperan aktif dalam membangun birokrasi yang makin berakhlak. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dari akuntabilitas, kita belajar arti kejujuran dan tanggung jawab. Kini, saatnya melangkah lebih jauh untuk membangun karakter ASN yang adaptif dan terus berkembang menghadapi perubahan. Pada video ini kita akan membahas modul tentang kompeten dari 7 nilai utama yang harus dihidupi oleh setiap aparatur sipil negara agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Dunia saat ini berada dalam situasi fucha, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, yang menuntut ASN mampu beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan masa depan pekerjaan. Perubahan global menggeser pekerjaan dari padat pekerja menuju padat pengetahuan, serta mengubah orientasi pelayanan publik menjadi customer-centric dengan pelibatan masyarakat dalam kebijakan, sejalan dengan roadmap reformasi birokrasi 2020-2024. Implikasi fucha menuntut penyesuaian proses bisnis, karakter, dan keterampilan baru. Berdasarkan The Future of Jobs Report 2020, keterampilan penting tahun 2025 mencakup berpikir analitis dan inovatif, pembelajaran aktif, pemecahan masalah kompleks, berpikir kritis, kreativitas, kepemimpinan, penguasaan teknologi, ketahanan dan fleksibilitas, kecerdasan emosional, orientasi layanan, hingga persuasi dan negosiasi. Terdapat beberapa karakter ASN yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depan, yaitu kinerja terbaik, sukses dan keberhasilan, agility,
dan ahli di bidangnya. Yang pertama, kinerja terbaik. Hasil yang diharapkan dari aparat pemerintahan yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini, individu atau kelompok atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi agar mencapai hasil yang maksimal. Contoh aktualisasinya, saya selalu memastikan ketepatan waktu dalam pelaporan hasil evaluasi Renja, serta membandingkan hasil kinerja fisik dengan realisasi keuangan bidang yang dikeluarkan. Apakah uang yang sudah direalisasikan sudah sesuai dengan hasil kinerja fisiknya? Yang kedua, sukses dan keberhasilan. Sukses ditentukan oleh seberapa banyak tindakan yang ASN ambil, bukan seberapa banyak pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Pengetahuan dapat dipelajari dan kemampuan dapat diperoleh. Tetapi tindakan adalah satu-satunya sumber daya yang perlu setiap ASN keluarkan sesuai potensi yang ada di dalam dirinya. Ketika terjadi keterlambatan dalam pengumpulan data kinerja dari beberapa bidang, saya tetap berupaya memastikan laporan evaluasi Renja triwulanan dapat tersusun tepat waktu. Untuk itu, saya mengambil tindakan proaktif dengan merekap dan mengkompilasi data secara manual dari setiap bidang satu persatu sebelum tenggat waktu berakhir. Upaya ini memungkinkan laporan evaluasi Renja triwulan tetap selesai sesuai jadwal dan dapat digunakan sebagai bahan utama dalam rapat rutin evaluasi kinerja triwulanan. Learning agility. ASN yang gesit diperlukan sesuai dinamika lingkungan strategis dan fuca. Sebagai perencana ahli pertama, saya berperan dalam mengumpulkan data, menganalisis isu strategis, serta menyusun rekomendasi kebijakan dan rencana kerja organisasi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, saya menghadapi berbagai dinamika mulai dari perubahan kebijakan nasional, revisi target kinerja, hingga keterbatasan sumber daya. Contoh implementasinya adalah adanya perubahan penyusunan Renstra yang tadinya mengikuti Permen PAN RB nomor 25 tahun 2020 yang berisi 7 bab, menjadi Permen PAN RB nomor 89 tahun 2021 yang berisi 5 bab. Tujuannya adalah menyederhanakan dokumen agar lebih fokus dan mudah diintegrasikan dengan sistem seperti SIPD dan SAKIP. Dan terakhir, ahli di bidangnya. Seorang ASN yang mengemban jabatan fungsional wajib memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing. Jabatan ini dinamai fungsional karena fungsi atau keahlian spesifik yang melekat pada individu merupakan aspek utama yang menentukan jabatan tersebut. Sebagai seorang CPNS perencana ahli pertama yang saya lakukan adalah terus belajar dan mengasah pengetahuan saya tentang perencanaan dengan mengikuti diklat-diklat perencanaan. Itulah tadi materi mengenai kompeten. Saatnya kita beralih ke materi selanjutnya. Pada video ini kita akan membahas modul tentang harmonis. Harmoni dalam filsafat adalah kerjasama antara berbagai faktor hingga menghasilkan kesatuan yang luhur, seperti keserasian jiwa dan raga dalam satu pribadi manusia. Contoh lainnya adalah konsep harmoni dalam musik yang menekankan keserasian nada secara bersamaan dalam sebuah karya. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu merasa tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, dapat meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Peran ASN dalam mewujudkan suasana harmoni adalah sebagai berikut. Pertama, peduli. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,
PNS juga harus memiliki rasa peduli dan suka menolong, baik kepada pengguna layanan ataupun kepada kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Hal ini saya cerminkan dengan membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan dalam pengisian format kertas kerja verifikasi Renstra. Saya dengan sukarela membantu memberikan penjelasan lengkap dan contoh cara pengisiannya. Kedua, perbedaan. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh membedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara, seperti status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya. Implementasinya, saya berteman dengan siapa saja dan di mana saja tanpa memandang status, umur, jenis kelamin atau strata sosialnya setiap saat, baik di kantor, di lingkungan rumah saya, ataupun di tempat umum. Dan yang terakhir, selaras. Keselarasan merupakan salah satu faktor pendukung kesuksesan dari sebuah organisasi. Tanpa keselarasan, suasana di lingkungan kantor akan terasa tegang, sehingga dapat berdampak buruk pada hasil kinerja. Hal yang saya lakukan untuk menjaga keselarasan ini adalah dengan tidak melanggar kode etik saya sebagai pegawai negeri sipil, serta menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan kerja. Demikianlah penjelasan tentang nilai harmonis. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke pembahasan mengenai nilai berikutnya, yaitu loyal. Apa itu loyal? Loyal bagi seorang pegawai negeri sipil adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Loyalitas itu sendiri merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Untuk bisa mendapatkan sikap loyal pada diri sendiri, terdapat banyak faktor yang akan memengaruhinya. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, antara lain. Yang pertama, komitmen. Sikap loyal seorang PNS dapat tercermin dari komitmennya dalam melaksanakan sumpah dan janji yang diucapkannya ketika diangkat menjadi PNS sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam pasal 66 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah atau janji, di mana dalam bunyi sumpah dan janji tersebut mencerminkan bagaimana nilai-nilai ASN berakhlak semestinya dipahami dan diimplementasikan oleh setiap PNS yang merupakan bagian atau komponen sebuah organisasi pemerintah. Aktualisasi yang saya lakukan adalah selalu menjunjung tinggi segala peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta setelah mempelajari materi ini, peserta mampu mengaktualisasikan loyal dalam konteks organisasi pemerintah. Yang kedua, dedikasi. Dedikasi yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Dedikasi ini bisa juga berarti pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. Saya rela mengerjakan pekerjaan yang bukan merupakan tugas dan fungsi saya sebagai perencana ahli pertama, demi mencapai keberhasilan bersama serta demi menjaga suasana kantor yang harmonis dan positif. Yang ketiga, kontribusi. Kontribusi bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial atau tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Aktualisasi yang saya lakukan adalah, saya selalu siap membantu dalam mempersiapkan ruang rapat jika dibutuhkan. Yang keempat, nasionalisme. Nasionalisme adalah keyakinan dalam memberikan kesetiaan terbesar kepada negara, cinta tanah air,
dan persatuan sebagai wujud cita-cita dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Implementasinya, saya selalu mengikuti kegiatan apel Korpri yang diselenggarakan setiap tanggal 17 serta mengikuti kegiatan upacara seremonial lainnya, seperti apel pembagian bendera, upacara kemerdekaan RI, upacara memperingati hari lahir Pancasila. Dan yang terakhir, pengabdian. Pengabdian yang bermakna perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, atau satu ikatan dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Aktualisasinya, sebagai seorang ASN dengan jabatan sebagai perencana ahli pertama, saya selalu siap untuk memberikan yang terbaik di setiap tugas-tugas saya sebagai perencana. Selalu mengutamakan kualitas dibandingkan hanya sekedar selesai, hormat kepada pimpinan dan orang yang lebih tua daripada saya serta selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat saya sebagai aparatur sipil negara. Kita sudah memahami arti penting loyalitas dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Sekarang, mari kita pelajari nilai berikutnya, adaptif. Perubahan adalah hal yang pasti dalam dunia birokrasi dan pelayanan publik. Di tengah perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat, ASN dituntut untuk mampu beradaptasi, berinovasi, dan terus belajar. Inilah makna dari budaya adaptif. Semangat untuk menyesuaikan diri dan bertransformasi demi pelayanan publik yang lebih baik. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana aparatur sipil negara memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Di sektor publik, budaya adaptif dalam pemerintahan dapat diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Adapun ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut. Pertama, inovasi dan kreatif. Sebagai perencana ahli pertama, salah satu tanggung jawab utama saya adalah memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan di instansi berjalan efektif, berbasis data, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, saya dituntut untuk bisa lebih berkreatif lagi dalam memberikan saran atau rekomendasi terhadap program dan kegiatan yang mengalami hambatan selama proses pengerjaannya, agar masalah dan hambatan yang dihadapi bisa teratasi dan tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Kedua, antusias terhadap perubahan. Pemerintah dalam memaksimalkan kinerja pelayanan publik maupun fungsi-fungsi lainnya selalu mengalami perubahan seiring dengan kebutuhan zaman. Saya sebagai perencana ahli pertama memahami tentang perubahan sebagai suatu peluang bagi saya untuk lebih memahami lagi arti dari sebuah perencanaan itu apa, dan mengapa perencanaan itu bisa berubah-ubah lagi bentuk dan aturannya sepanjang perkembangan zaman. Misalnya perencanaan pembangunan pada zaman dahulu hanya berfokus pada kebutuhan dan kuantitas saja. Berbeda dengan zaman sekarang, yang lebih mementingkan pembangunan yang berkelanjutan, guna menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Dan yang terakhir, proaktif. Ketika terjadi keterlambatan dalam pengumpulan data kinerja dari beberapa bidang, saya tetap berupaya memastikan laporan evaluasi renja triwulanan dapat tersusun tepat waktu. Untuk itu, saya mengambil tindakan proaktif dengan merekap dan mengkompilasi data secara manual dari setiap bidang satu persatu sebelum tenggat waktu berakhir. Upaya ini memungkinkan laporan evaluasi renja triwulan tetap selesai sesuai jadwal dan dapat digunakan sebagai bahan utama dalam rapat rutin evaluasi kinerja triwulanan. Sekarang kita memasuki materi yang terakhir, yaitu kolaboratif. Mari sama-sama kita simak. Kolaboratif adalah proses kompleks yang menuntut perkongsian pengetahuan, yang dirancang dan disengajakan, yang menjadi tanggung jawab semua pihak.
Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi. Adapun perilaku yang ditunjukkan dari seorang ASN yang menggambarkan kolaboratif dalam pemerintahan adalah 1. Kesediaan bekerja sama. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Saya sebagai perencana ahli pertama, sadar bahwa saya tidak dapat bekerja sendiri dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja. Dibutuhkan juga koordinasi dari bidang-bidang terkait dan sub-bagian sekretariat lainnya. Untuk itu, saya selalu menjaga hubungan baik dengan mereka dan selalu aktif menanyakan kepada mereka kendala-kendala apa saja yang mereka hadapi selama melakukan tugas perencanaan mereka. Dan terakhir, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Saya mengaktualisasikannya dengan berpartisipasi aktif dalam rapat evaluasi triwulanan. Di sana saya memaparkan hasil evaluasi renja per triwulanan, serta memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan kinerja pelaksanaan kegiatan untuk triwulan selanjutnya. Itulah dia paparan dari ketujuh nilai dasar ASN berakhlak. Semoga nilai-nilai ini tidak hanya kita pahami, tetapi juga kita terapkan dalam setiap langkah pengabdian sebagai aparatur sipil negara. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.